Beredar gambar uang palsu yang dicetak di Universitas Islam Negeri, UIN, Alauddin, Makassar. Gambar uang palsu yang beredar di WhatsApp, merupakan barang bukti yang disita Polres Mamuju, Sulbar. Tampilan uang palsu itu sangat mirip dengan uang dikeluarkan Bank Indonesia, BI. Banyak warga sulit membedakan uang asli dan palsu cetakan UIN Alauddin. Rencananya pihak Bank Indonesia, BI, dan Lapfor akan menggelar jumpa pers soal kasus uang palsu, Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Mereka akan menjelaskan cara membedakan uang palsu dan asli. Sekedar diketahui, total uang palsu yang beredar di Mamuju mencapai 9 juta rupiah. Uang itu telah dibelanjakan di sejumlah swalayan. Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibda Herman Basir mengatakan, uang palsu itu dibawa oleh pegawai honorer UIN Alauddin inisial MB, 35. MB diperintahkan oleh tersangka Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, UINAM, Dr. Andi Ibrahim untuk mencari jejaring di Mamuju. Atas perintah itu, MB kemudian menghubungi relasinya yakni seorang oknum aparatur sipil negara, ASN, di Pemprov Sulbar inisial TA, 52. MB meminta kepada TA agar mencari orang yang mau beli uang palsu. Kemudian TA ditawari bonus jika ada pembeli uang palsu itu. Lalu pelaku TA ini menjalankan perintah MB dengan mendatangi 42 tukang jahit pakaian yang ada di Mamuju. Setelah berhasil transaksi uang palsu dengan tukang jahit, MB kemudian memberikan uang, tanda terima kasih, kepada TA sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian oknum ASN Pemprov Sulbar inisial MMB diberikan uang palsu 3,5 juta rupiah, kemudian wira swasta inisial WY itu diberikan uang 2 juta rupiah. Akhirnya uang itu beredar, dibelanjakan, di Mamuju ke toko-toko swalayan. Uang palsu beredar itu ada sekitar 9 juta rupiah di Mamuju, kata Herman, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, jajarannya, Bapak Bupati, Kepala BI, Pak Kejari, media. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih. Kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada, ya. Selain ada bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglue, jadi pencetakannya kasar, recto verso, jadi dilihat, diterawang, itu saling melengkapi. Ada multi-color latent image, nah ini paling susah dipalsukan. Ya, kemudian ada latent image, ada blind code, kemudian ada color shifting, ini juga susah dipalsukan. Ada UV fader, kalau UV itu bisa gampang ya palsukan. Tapi ada satu lagi namanya microtext, tulisannya kecil-kecil sekali dan itu sangat susah dipalsukan. Selain juga dengan nomor seri yang satu sama lain pasti beda.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan Wibisono, membongkar nilai uang palsu dari kampus UIN Alauddin Makassar mencapai triliunan. Hal ini dia sampaikan saat menggelar konferensi pers di Mapolres Goa, Jalan Samsudin DG Tundu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kamis, 19 Desember 2024. Ia menjelaskan, tersangka Andi Ibrahim CS juga memproduksi obligasi. Kemudian, alat bukti lainnya yakni mesin cetak seharga 600 juta rupiah. Pak Hamdan, Rektor, dengan dulu Pak Hamdan Johannes. Sulawesi Selatan, Pak Rizky Bumanda, ada Pak Kapolres, juga ada Pak Bupati, Pak Kasep, Pak Kajari, kemudian rekan-rekan yang lain, kemudian rekan media yang saya hormati juga. Pada hari ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan bersama dengan Kapolres Goa melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus peredaran mata uang rupiah palsu yang ditangani oleh Polres Goa. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah ini dasarnya pertama adanya laporan di masyarakat di wilayah di Kecamatan Palangga. Masyarakat ini melapor kepada Polsek ya waktu itu bahwa diduga ada uang kertas palsu yang diedarkan. Kemudian oleh tim kami langsung dilaporkan ke Polres dan Polres Satreskrim segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. Nah, ini tempatnya yaitu di Jalan Pelita Lambeni, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah ini begitu tim sudah bergerak, mulailah melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan untuk mengungkap peredaran mata uang palsu tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah ini uang palsu ini perbandingannya 1:2, jadi 1 asli 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, berarti peran sentralnya ada dari saudara AI. Kemudian juga saudara S. Kemudian ada saudara ASS. Saya sengaja tidak sebutkan karena belum memiliki kekuatan lebih lengkap, jadi harus singkatan. Tapi yang jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada juga yang DPO juga, tapi kemudian mohon doa restunya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO-nya akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti akan kita periksa. Terus kemudian setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi, tersangka bisa kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah. Terus kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar Goa, tidak usah khawatir, karena dari hasil pemeriksaan uang yang sudah beredar pun kita tarik semua. Jadi dari tempat-tempat tertentu yang dari para tersangka ini mengedarkan sudah kita tarik. Jadi tidak usah panik, tidak usah ragu-ragu. Memang uangnya nanti dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kepala Perwakilan BI bagaimana sisi uangnya itu yang sudah beredar. Paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Itu yang kita persyaratkan. Jadi tetap. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Nah nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Contoh ya, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.550
4 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya, jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, ada sabun besar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini.